Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas materi masih di tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran dalam pembelajaran 3 kali ini yaitu yang pertama IPS tentang mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia tentang menemukan informasi dalam teks. Dan yang ketiga, PPKN tentang menjelaskan keragaman suku di Indonesia. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu adalah IPS tentang faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Masyarakat yang tinggal di suatu daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri dari 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Luas wilayah negara berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, sosial, budaya, dan ekonomi. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam diri sendiri dan masyarakat. Nah, secara umum, keragaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Nah, cobalah kalian amati letak geografis Indonesia dalam peta dunia. Letak Indonesia yang strategis di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, sehingga mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, tetapi juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan perbedaan ras, agama, dan kepercayaan mereka. Faktor yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat Indonesia dari pulau satu dengan pulau lainnya. Setiap masyarakat di suatu daerah mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, peran laki-laki dan perempuan, serta kepercayaan atau agama di Indonesia. Faktor yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Nah, kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat, kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, serta hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, misalnya perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Kemudian, faktor yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Lalu,
faktor yang terakhir yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun, ada juga sebagian masyarakat seperti masyarakat pedalaman dan tetap bertahan pada budaya sendiri, tidak mau menerima budaya luar. Nah, setelah tadi kita sudah membahas tentang beberapa faktor yang menyebabkan keragaman masyarakat di Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia tentang menemukan informasi dalam teks. Nah, dengan membaca teks bacaan, kalian bisa memperoleh informasi baru. Nah, dengarkanlah teks non-fiksi berikut ini, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan dari teks yang kalian dengar. Nah, silahkan dilihat pertanyaannya, yaitu di manakah letak Gunung Rinjani, berapakah ketinggian Gunung Rinjani, apa yang dimaksud dengan garis Wallace. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan kalian dengarkan teks non-fiksi berikut ini. Gunung Rinjani merupakan salah satu gunung berapi di Indonesia. Gunung Rinjani terletak di Taman Nasional Gunung Rinjani, kawasan Pulau Lombok. Nama Rinjani diperkirakan berasal dari istilah Jawa kuno yang berarti Tuhan. Gunung berapi ini memiliki ketinggian 3.726 meter dan merupakan bagian dari cincin api yang terkenal. Taman Nasional Gunung Rinjani memiliki luas 41.330 hektar. Taman Nasional Gunung Rinjani didirikan pada tahun 1997 dan merupakan salah satu dari 40 taman nasional yang ada di Indonesia. Di dalam Taman Nasional ini juga terdapat zona transisi garis Wallace. Zona garis Wallace berarti tempat bertemunya tumbuhan dan hewan tropis dari Asia Tenggara dengan tumbuhan dan hewan dari Australia. Di sekitar lereng Gunung Rinjani terdapat hutan lebat yang terkena percikan air terjun. Selain itu, di dalam kawasan gunung berapi ini terdapat danau Segara Anak yang berbentuk sabit. Nah, dari dalam teks fiksi yang sudah kalian dengarkan, kita bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Di manakah letak Gunung Rinjani? Nah, berdasarkan dari teks tersebut, kita dapat menentukan jawabannya bahwa Gunung Rinjani terletak di Taman Nasional Gunung Rinjani, kawasan Pulau Lombok. Lalu pertanyaannya berikutnya, berapakah ketinggian Gunung Rinjani? Nah, berdasarkan dari dalam teks tersebut, gunung ini memiliki ketinggian 3.726 meter. Apa yang disebut dengan zona garis Wallace? Nah, berdasarkan dari dalam teks juga, zona garis Wallace berarti tempat bertemunya tumbuhan dan hewan tropis dari Asia Tenggara dengan tumbuhan dan hewan dari Australia. Nah, terakhir, kita akan membahas pelajaran PPKN, yaitu sikap terhadap keberagaman suku bangsa di Indonesia. Nah, suku bangsa merupakan salah satu keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa terbanyak. Suku bangsa tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kita hidup di bumi Nusantara dengan beraneka ragam budaya. Meskipun berbeda suku, kita harus tetap menjaga kerukunan, hidup berdampingan, dan saling menghargai tradisi masing-masing. Nah, berikut ini adalah daftar suku bangsa di Indonesia.
Nah, demikianlah materi kita pada pembelajaran 3 kali ini. Lalu, apa yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran 3 kali ini? Nah, dalam materi IPS kali ini, kalian sudah belajar tentang faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Lalu yang kedua, dalam materi Bahasa Indonesia, kalian sudah mempelajari tentang bagaimana caranya menemukan informasi dari teks secara lisan. Lalu yang ketiga, PPKN, kalian sudah belajar tentang keberagaman suku di Indonesia. Nah, demikianlah materi kita pada tema 7, subtema 1, dan pembelajaran 3. Semoga video kali ini bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.